Halo Tani Lovers, kembali lagi bersama tim TV Tani yang masih berada di peternakan Global Buana Farm Bogor, peternakan ayam petelur Omega 3. Dalam kabar Tani kali ini, tim TV Tani mengajak Tani Lovers untuk berbincang bersama Dokter Hewan Wayan Wiryawan seputar kandungan gizi telur Omega 3 dan bagaimana memilih serta mengolah telur Omega 3 dengan baik. Yuk ikuti! Tani Lovers, saya sudah bersama dengan Dr. Wayan dan Dr. Wayan kali ini akan menjelaskan bagaimana sih kandungan dari telur yang baik dan juga nanti akan menyinggung juga mengenai telur omega ya dokter ya. Jadi dokter, seperti apa sih dok telur yang sehat atau yang baik? Ya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wayan Wiryawan, salah satu praktisi peternakan khususnya di poultry ya, di Indonesia. Ya, saya di bidang ini sudah hampir 30-an tahun lah ya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai syarat telur yang sehat itu seperti apa. Ya, jadi termasuk juga telur yang memang diklaim perkaya omega 3 itu standarnya seperti apa kan. Nah, kalau telur yang sehat itu tentunya telur yang dihasilkan dari ayamnya sendiri harus sehat. Nah, pakannya sendiri yang diberikan pun juga harus memenuhi syarat untuk menghasilkan telur yang diklaim sehat tersebut. Tidak hanya sehat namun aman juga ya. Jadi telur yang sehat ya kaya akan kandungan nutrisi, bebas dari cemaran mikroorganisme, bebas dari residu antibiotik, pemicu terjadinya AMR kan, antimikrobial resistensi, dan tentu bebas juga dari cemaran residu kimia, bahkan toksin, ada aflatoksin, ya ada bahkan bebas dari kandungan histamin atau bioamin sehingga tidak memicu terjadinya alergi. Tadi selain baunya tidak amis, sebelum membeli apa sih kiat atau tips untuk Tani Lovers supaya itu nggak ketipu? Kan kalau misal penjual mungkin bisa aja, oh ini telurnya bagus, masih fresh segala macam gitu dokter. Ya, itu yang sulit tentunya buat konsumen ya, membedakan mana yang telurnya itu yang sehat, aman kan gitu. Karena bentuk ini kan sama, ya kan. Kalau telur beli kita di pasaran yang tradisional, pasar bersih katakanlah, yang telur curah, itu kan tentu memang nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita masyarakat membeli telur yang dalam bentuk kemasan, yang ada brandnya gitu. Nah, tergantung sekarang produsennya sendiri mau terbuka enggak. Gitu loh. Nah, sehingga masyarakat inilah perlu kita edukasi. Kalau membeli telur di pasar retail atau pasar modern market yang sudah ada brandnya, apapun itu, gitu ya. Jadi benar-benar berani mencantumkan di sana bahwa telurnya tidak fishy smell, ya kan, telurnya itu tidak memicu terjadinya alergi, artinya tidak mengandung histamin atau bioamin, dan telurnya apalagi kalau bisa diklaim juga tidak mengandung toksin, salah satunya mycotoxin, tidak mengandung bakteri, salmonella atau E. coli, gitu kan. Jadi tapi itu harus dibuktikan di hasil uji laboratorium. Jadi harus dicantumkan juga dalam kemasannya tersebut, gitu ya. Nah, apalagi telur yang diklaim diperkaya dengan nutrisi tertentu yang bersifatnya fungsional. Jadi berfungsi untuk kesehatan, seperti diperkaya omega 3. Omega 3 pada dasarnya itu adalah superfood. Superfood ya. Jadi beda dengan omega 6. Kalau omega 6 itu di alam itu gampang sekali didapat. Kita makan banyak nasi, ya, terus makan mie yang dari gandum, makan goreng-gorengan, ya itu dapat omega 6, ya kan. Nah, tapi kalau omega 3 ini kan terbatas sekali, ya. Bisa dari ikan kembung, bahkan lebih bagus daripada ikan salmon kalau kita bicara kadar omega 3-nya, ya kan. Tapi anak-anak kan nggak suka sama ikan, karena baunya amis. Iya, betul. Nah, begitu juga telur, kalau baunya amis kan anak-anak nggak suka juga. Nah, sehingga omega 3 ini sangat bagus fungsinya untuk membuat darah itu menjadi lebih encer, sehingga sirkulasi darah jadi lebih bagus, ya kan.
Omega 3 punya fungsi untuk mencegah jantung koroner, mencegah diabetes, mencegah kanker, mencegah glaukoma. Artinya Omega 3 ini punya fungsi untuk mencegah penyakit metabolik. Nah, kalau untuk cirinya sendiri dok, ada nggak ciri khasnya untuk Omega 3 selain memang kan warnanya lebih orange begitu ya? Nah ini yang perlu harus saya klarifikasi, ya kan? Jadi telur warna orange kuningnya, mau warna hijau warna ioknya, atau bahkan nantinya ya warnanya lebih merah umpamanya gitu. Itu tidak mencerminkan kadar nutrisi tertentu termasuk omega 3. Itu jujur saja selama ini hanya ada terjadi misinformasi. Selama ini kan kami berpikirnya, oh kalau orange itu semakin besar tuh omega 3-nya gitu, semakin kuat kadar orange-nya, semakin tinggi kadar omega 3-nya. Oh enggak, tidak sama sekali. Tidak ya dokter, tidak sama sekali. Itu pigmen. Jadi telur yang warna kuningnya, ya kalau kita bicara yolknya, dibuat warnanya lebih orange, itu untuk estetika. Untuk estetika dan untuk pembeda juga ya? Menggugah selera makan. Oke. Ya, untuk menggugah selera makan dari konsumen, ya terutama anak-anak. Jadi kalau anak-anak dikasih telur yang warnanya lebih orange, warna yolknya, ya? Nah itu tentu lebih senang dia. Tapi itu tidak mencerminkan kadar nutrisi, apalagi terkait dengan nutrisi yang sifatnya fungsional. Jadi yang selama ini beli telur omega 3 karena warnanya orange, ini kan sudah menyesatkan sebetulnya kan. Oh jadi warna orange itu belum tentu ada kandungan omega 3 yang banyak gitu ya dok? Telur biasa saja ada kandungan omega 3-nya, tetapi kan kecil. Sehingga kalau kita bicara telur fungsional dan sehat, artinya rasio antara omega 3 dengan omega 6 ini harus mengacu kepada standar WHO. Oke, selama ini belum ada di Belum Indonesia? ada. Belum ada yang mencantumkan secara resmi, ya secara jelas di dalam kemasan telurnya itu berapa idealnya kadar omega 3 dengan omega 6-nya rasionya. Nah kalau mengacu kepada standar WHO itu harus ada standarnya 1:5. 1 bagian omega 3, 5 bagian omega 6. Itu maksimal. Tapi kalau bisa membuat lebih rendah dari itu akan lebih bagus lagi. Jadi artinya semakin rendah omega 6-nya di dalam sediaan telur tersebut setiap butirnya. Jadi kalau bisa dibikin 1:4, 1:3 itu justru lebih bagus. Omega 6 gampang kita dapatkan di alam ini, ya maksudnya di sumber makanan. Kita makan gorengan, di samping kolesterol naik, ya omega 6 juga kita dapat banyak. Tapi omega 3 kan kurang, ya kan? Jadi bagaimana kita beli telur yang diklaim kaya akan kandungan omega 3 itu, jangan pada saat yang bersamaan kaya juga kandungan omega 6-nya. Oke, kalau dari segi kesehatannya ada pengaruhnya nggak dok dari komposisinya itu? Oh iya jelas. Makin tinggi kandungan omega 3-nya, makin rendah kandungan omega 6-nya, itu makin bagus. Buat kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita kalau mau sehat, kalau Mbak sekarang ingin tahu berapa level omega 3 di dalam tubuh kita, di dalam darah kita ambil. Begitu juga berapa level omega 6 dan omega 9 yang ada dalam tubuh kita. Datang saja ke laboratorium, minta di sana profiling omega. Jadi kalau perlu sebelum mulai rutin mengkonsumsi omega 3, ya profiling dulu berapa. Oh ya, habis itu nanti rutin mengkonsumsi telur yang diperkaya omega 3, namun telur yang benar ya, yang tercantum di sana labnya, lab mana, lab referennya gitu. Jadi konsumsi setelah sebulan, nanti cek lagi darahnya, naik nggak DHA-nya, naik nggak EPA-nya, naik nggak ALA-nya, alpha linolenic acid, DHA dan EPA di dalam darah kita. Rasionya dengan asam lemak dari omega 6. Nah dokter, kalau dari mungkin segi konsumen nih, Tani Lovers yang di rumah, supaya kita mungkin dalam menyimpan kemudian mengolah telur omega 3 supaya kandungannya itu tetap terjaga, seperti apa tips penyimpanan dan pengolahannya? Kalau telur yang memang masih fresh ya, kita beli katakanlah langsung dari swalayan. Kalau telur yang diperkaya omega 3 lah katakanlah, jadi yang dijual di pasar retail, apakah itu minimarket atau yang supermarket kayak gitu.
lihat masa kedaluarsanya. Oke. Ya. Biasanya sebulan sampai sebulan setengah itu masih bisa disimpan di suhu ruangan. Tapi kalau mau lebih lama lagi ya disimpan di kulkas. Bisa bertahan 2 sampai 3 bulan bahkan. Oke, kalau pengolahannya Dok, misalkan jangan direbus lebih dari 10 menit atau jangan digoreng atau seperti apa Dok? Sebetulnya kalau mau telur itu direbus ya itu yang lebih baik ya. Dari sisi kandungan nutrisinya boleh dibilang tidak ada yang mengalami kerusakan. Even mau direbus sampai matang sekalipun juga nggak ada masalah. Tapi akan mengalami sedikit berkurang kadarnya. Manakala telur itu dibuat telur yang goreng. Ya, kalau hanya sekedar telur mata sapi, telur omelet saja tidak banyak nutrisi yang berkurang. Terutama nutrisi yang terkait dengan omega 3. Gitu. Ya paling hanya 5 sampai maksimum 10% lah dari kadar total omega 3 karena kalau kita bicara omega 3-nya yang berkurang dari telur yang diolah dengan cara digoreng atau dibuat omelet. Tapi akan sangat jauh lebih bagus telur itu kalau bisa makan mentah. Makan mentah ya dokter? Makanya kalau syaratnya telur yang sehat dan aman itu telur itu harus berani dimakan mentah. Orang Jepang makan telur mentah. Ya, karena itu yang justru nutrisinya sangat utuh didapat. Dan justru benar-benar makan telur itu taste-nya dapat itu kalau makan mentah. Aduh, tapi nggak semua orang doyan dokter. Nah ya itu makanya. Kalau orang Jepang kan, makanya kan Jepang kan syaratnya ketat sekali. Jadi kalau memang kita ingin dapat utuh kadar nutrisi apapun yang ada dalam telur tersebut, ya termasuk omega 3 gitu. Ya yang paling bagus itu ya direbus. Rebus setengah matang. Kalau memang nggak mau makan mentah, bahkan kayak telur kita di sini yang kita produksi ini karena memang full vegetarian, karena memang requirement-nya seperti itu. Apalagi kami mengikuti standar BBC, jadi asosiasi pangan yang bermarkasnya di Prancis, namanya Blue Block Cure gitu. Itu tidak membolehkan kita menghasilkan telur yang diperkaya omega 3 itu di dalam pakannya itu menggunakan animal byproduct, tidak boleh. Jadi tidak boleh pakai tepung ikan, tepung daging, tepung bulu, tepung darah apalagi gitu ya. Terus tidak boleh juga menggunakan minyak, CPO, minyak apapun. Ya. Oh minyak walaupun dari tanaman nggak boleh dok? Nggak boleh, karena itu menyumbang kadar LDL dan kolesterolnya jadi lebih meningkat. Karena kalau kita mau bikin telur sehat, artinya kan kadar total kolesterolnya harus diturunkan. Makanya kalau kita bicara telur biasa saja, ya kan, pertama nggak amis, kedua tidak bikin alergi, ketiga kolesterolnya harus berkurang. Karena kan banyak juga, jangan makan telur ya, nanti kolesterolnya meningkat. Ya telur yang disalahin. Padahal gorengannya dia nggak pernah berhenti makannya gitu loh. Ya kan? Kenapa nggak makan telur yang lebih sehat daripada makan gorengan? Kan? Nah begitu juga saya sekarang ini kan mengajak juga masyarakat, mari kita lebih banyak mengkonsumsi telur daripada merokok. Ya kan? Mari kita lebih banyak mengkonsumsi telur daripada kita makan gorengan. Yang harga gorengannya kalau di tempat yang berkelas kita beli sudah Rp5.000 per piecesnya kan. Kenapa nggak beli telur yang diperkaya omega 3 bahkan nutrisi fungsional yang lain gitu. Yang mungkin harganya antara Rp4.000 sampai Rp5.000. Tapi kita dapat nutrisi yang lengkap dan bahkan lebih menyehatkan. Ya untuk tani lover tentunya ya pasti harus lebih selektif dalam memilih produk telur ya yang dibeli baik di minimarket maupun di supermarket gitu. Kalau telur yang dibeli di pasar yang telur curah kan memang kita nggak akan bisa membedakan. Tapi kalau telur yang dibeli di minimarket maupun supermarket itu kan bisa dilihat di labelnya. Betul. Nah, pastikan bahwa di label itu mencantumkan berapa kadar nutrisi yang diklaim. Terus pastikan juga dilihat ada nggak laboratorium yang benar-benar kredibel, ya tempat pengujiannya telur tersebut sampai dicantumkan kadarnya. Jadi jangan cuma hanya ngelihat kemasannya saja, terutama ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu melihat kemasannya eye catching kan ini berarti telurnya udah bener ini. Padahal tidak dicantumkan kadarnya berapa. Bila perlu sampai kan kalau diklaim omega 3, dilihat rasionya dengan omega 6-nya. Nah, begitu juga dengan komponen omega 3 yang dicantumkan di sana, berapa DHA-nya, berapa EPA-nya, atau bahkan mungkin berapa ALA-nya, alpha linolenic acid. Gitu. Kalau memang dia mencantumkan juga diperkaya vitamin E, berapa kadar vitamin E?
Nah, yang paling penting itu adalah laboratorium mana, gitu. Laboratorium kalau bisa laboratorium yang berstandar internasional. Karena banyak laboratorium yang lokal juga masih banyak yang belum terstandarisasi. Mengikuti standar internasional tadi ya, betul. dokter ya. Oke, nah Tani Lovers itu dia tadi penjelasan dari Dokter Wayan terkait gizi telur yang sehat dan bagaimana cara memilih telur yang sudah teruji ya dokter ya, yang memang layak dikonsumsi. Nah, semoga penjelasan dari Dokter Wayan nanti bisa menyadarkan masyarakat supaya nggak salah pilih lagi nih untuk konsumsi telur, karena kan kita pasti ingin yang terbaik ya untuk diri kita dan juga untuk keluarga.